Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik semuanya ya. Kelihatannya pada semangat ya untuk belajar hari ini. Tapi sebelum belajar kita rapikan dulu ya bangku dan mejanya agar terlihat rapi. Sudah? Ya kalau sudah sekarang kita berdoa dulu. Dipimpin oleh KM-nya, silakan. Ya, semuanya hadir ya hari ini? Ya bagus kalau hadir semuanya. Sekarang ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ya, Andi belajar tentang apa? Ya betul, kita minggu lalu belajar tentang upaya pelestarian sumber daya. Nah, lalu hari ini kita akan belajar tentang apa? Kalau misalnya sumber daya itu kan ada sumber daya alam dan sumber daya buatan. Hari ini kita akan belajar salah satu sumber daya alam. Coba perhatikan dulu gambar. Ibu punya slide gambar ya, perhatikan dulu semuanya. Nah, gambar apa ini? Gambar anak ayam. Terus gimana anak ayamnya? Berubah menjadi ayam dewasa. Nah, kalau misalnya gambar ini, gambar apa ini? Gambar ular menjadi kupu-kupu. Kenapa ya ular bisa berubah jadi kupu-kupu? Kenapa coba ada yang tahu? Kenapa ular bisa berubah jadi kupu-kupu? Kenapa? Gak ada yang tahu, masih bingung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Kita akan belajar tentang siklus makhluk hidup. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan hari ini itu adalah menonton video tentang siklus makhluk hidup. Lalu kita juga akan keluar kelas untuk mengamati hewan apa saja yang ada di sekitar lingkungan kita. Lalu kita juga akan membuat laporannya yang disajikan dalam diagram batang yang sudah kita pelajari. Selanjutnya minggu lalu ibu bilang kita akan membuat proyek hari ini. Nah, proyeknya itu kita akan membuat tempat makan hewan. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang siklus makhluk hidup ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Ya, Afni kenapa? Supaya kita tahu tentang siklus makhluk hidup. Ya, betul ya. Selain supaya kita tahu bagaimana siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kita, apalagi coba manfaatnya. Contoh manfaatnya itu kita bisa terbebas dari penyakit. Apa hubungannya coba kita bisa terbebas dari penyakit dengan siklus makhluk hidup? Jadi kalau kita perhatikan ya siklus makhluk hidup nyamuk nih. Nyamuk itu sebelum jadi nyamuk kan jadi jentik dulu. Nah, misalnya kalau ada nyamuk demam berdarah, kita bisa mencegahnya dengan memperhatikan jentiknya. Misalnya kita di bak mandi kita gitu ya ada jentik nyamuk, kita sudah bisa antisipasi untuk mencegahnya, dibasmi jentiknya supaya nanti tidak berubah menjadi nyamuk demam berdarah. Terus selain itu apalagi ya manfaatnya? Ya, ada lagi manfaatnya itu dalam bidang produksi. Ini contohnya siklus hidup ulat sutra. Nah, ulat sutra itu kan sebelum menjadi ngengat ya kan, kalau ulat biasa itu jadi kupu-kupu, dan kalau ulat sutra itu berubah menjadi ngengat. Nah, sebelum menjadi ngengat itu kan ada tahapan menjadi kepompong atau menjadi pupa. Nah, tahapan pupa itu yang nantinya diambil sebagai benang sutra seperti itu. Jadi banyaknya manfaatnya kita belajar tentang siklus makhluk
hidup ini adalah supaya nanti kalian dapat mengidentifikasi tentang siklus makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Lalu kalian juga dapat membuat skema makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, nanti kita juga belajar tentang membuat laporan dengan menggunakan diagram batang. Nah, kalian juga diharapkan mampu untuk menyajikan laporan dengan menggunakan diagram batang. Seperti itu. Sekarang Ibu minta kalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Coba, yuk langsung bagi menjadi 4 kelompok. Sekarang dengan kelompoknya ya, sudah duduk dengan kelompoknya, kita akan mengamati sebuah video. Nanti kalian tolong amati poin-poin penting apa saja ya yang ada dalam video tersebut. Silakan. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul.
Telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Ah, aku ingat. Satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman. Habisnya aku lapar. Hahaha. Nggak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Sudah ya menonton videonya, sekarang Ibu minta kalian diskusikan poin-poin apa saja yang penting dalam video tersebut, lalu tuliskan ya dengan kelompoknya. Ya, ada yang mau bertanya tentang video yang sudah kalian tonton? Ada? Tidak? Ya, Zaki. Kenapa? Jadi kenapa ulat itu bisa berubah jadi kupu-kupu? Ya, tidak jadi ulat dewasa. Nah, coba yang tadi sudah menyimak videonya, kasih tahu jawabannya kenapa. Ada yang mau membantu jawab? Ya, ada? Ya, Naura, kenapa? Iya, betul ya. Jadi jawabannya itu kenapa ulat bisa berubah jadi kupu-kupu? Karena ulat itu mengalami metamorfosis yang sempurna. Jadi perubahannya itu sangat berbeda dari bentuk yang sebelumnya. Seperti itu jawabannya. Sekarang kita akan keluar kelas untuk mengamati makhluk hidup apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Ayo, siapkan yang mau dibawa apa saja, buku atau tulisnya dibawa. Ayo sekarang kita keluar kelas. Ya, jadi sudah ya kita mengamati hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekarang Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat siklus hidup hewan yang sudah kalian pilih tadi di luar. Gimana? Sudah ditentukan kan hewannya apa? Sekarang kalian tugasnya membuat siklus hidup hewannya. Ya, mengerti? Ya, boleh langsung dikerjakan ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Kalau sudah, sekarang Ibu minta per kelompoknya untuk presentasi ke depan menyampaikan bagaimana siklus hidup dari hewan yang sudah kelompoknya pilih ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok ya hari ini. Semua kelompok sudah bagus ya penyampaiannya. Siklus hidup hewan yang digambarnya juga sudah benar. Sudah paham ya semuanya materinya tentang ini? Sudah pada hebat semuanya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan proyek kita, yaitu membuat tempat makanan hewan. Hewannya yang sudah kalian pilih tadi ya, yang sudah dijadikan siklus makhluk hidup itu. Sekarang Ibu beri waktu kalian semua untuk mencari tahu
informasi apa saja yang berhubungan dengan tempat makanan hewannya atau makanannya atau apapun itu yang kalian butuhkan di internet per kelompoknya ya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Cukup? Ya, silakan cari. Sekarang sudah semuanya mencari informasinya, lalu sekarang kita akan lanjut ke tahapan mendesain. Di sini kalian per kelompoknya harus mendesain sebuah rancangan ya, tempat makanan hewan yang kira-kira menurut kalian itu ini tempatnya itu sangat efektif atau tempatnya itu sangat bagus sesuai gitu ya untuk hewan tersebut gitu. Setelah kalian merancang desain tempat makanannya, sekarang mulai untuk membuat langsung tempat makanannya dari bahan-bahan yang sudah kalian bawa ya. Kalau misalnya ada yang kurang, ini di kelas juga ada beberapa barang bekas yang bisa kalian gunakan ya. Boleh dimulai membuat proyeknya. Bagaimana? Sudah sampai mana proyeknya? Bagus ya, proyeknya semuanya sudah mulai terbentuk ya, kelihatan bentuknya. Kalau ada yang sudah selesai, bisa sekarang kita uji coba dulu produknya di depan dan kalian presentasikan kepada teman-teman kalian bagaimana sih bentuk yang kalian buat dan bagaimana penjelasannya gitu, alasannya kenapa dibuat seperti ini dan kenapa bentuknya begini atau apanya gitu ya, boleh dijelaskan. Untuk teman-teman yang lainnya, silakan memberikan tanggapan kepada kelompok yang tampil di depan. Nanti dari tanggapan tersebut ditabung ya. Terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil ke depan. Untuk tanggapan dari teman-temannya, tolong ditulis dan diperbaiki lagi nanti ya produknya supaya bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Diberi waktu sama ibu untuk dirapikan lagi, diperbaiki lagi produknya sesuai dengan tanggapan dari teman-teman yang sudah memberikan komentarnya ya. Sudah dievaluasi produknya, sudah dibangun kembali, sudah ditambahkan yang kurangnya apa atau yang sudah dikurangi tadi yang tidak perlunya apa. Boleh kita presentasi lagi ya dengan produk yang terbaru. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompoknya hari ini. Luar biasa sekali ya, semua produknya bagus, penjelasannya bagus. Sekarang tinggal kita uji coba langsung di luar, di tempat hewan tersebut menggunakannya ya, menggunakan tempat makanan ini. Ayo kita semuanya keluar. Sudah ya, sudah selesai semuanya tadi. Tempat makanan hewannya sudah diuji coba di luar, sudah dikerumuni juga ya oleh hewan-hewannya, dan kalian juga sudah mencatat laporan yang tadi harus diperhatikan apa saja dan harus disajikan dalam bentuk diagram matang. Sekarang waktunya kita menyajikan laporan yang sudah kalian buat. Silakan kelompoknya. Tepuk tangan lagi untuk semua kelompoknya hari ini. Luar biasa sekali ya, laporannya sudah berbentuk diagram batang juga. Kalian sudah mengerti berarti ya penggunaan diagram batang dalam data. Selanjutnya sudah lengkap juga isinya. Pokoknya sudah bagus semuanya ya hari ini, hebat. Sekarang ibu mau tanya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Siapa? Iya Rani, boleh menyimpulkan? Iya betul ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa? Farhan, boleh? Iya, bagus ya. Nah, itu dia yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan kalian sekarang tulis di buku masing-masing apa yang sudah kita pelajari hari ini.
sesuai dengan pendapat yang sudah tadi teman-teman sampaikan, atau kalau menambahkan lagi juga boleh apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ditulis ya semuanya. Nah, sekarang kalau sudah, tutup semua bukunya, ditutup bukunya semuanya ya. Sekarang kita akan mengadakan tes untuk mengetahui seberapa jauh sih kalian mengerti tentang materi ini ya. Ibu ada soal tesnya untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Ya, waktunya sudah habis, boleh dikumpulkan di depan semuanya. Sudah? Sudah. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang siklus makhluk hidup ini, kalian ibu beri tugas di rumah untuk mengamati hewan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian, dan kalian buat siklus makhluk hidupnya ya. Lalu untuk rencana kegiatan pembelajaran besok, kita akan belajar tentang membuat puisi. Jadi di rumah kalian baca-baca dulu ya sumber-sumber bacaan tentang bagaimana cara membuat puisi, apa itu puisi ya. Boleh dibaca di rumah, nanti kita pelajari bersama. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya. Sekarang marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh KM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.